Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Agnes Saputra dari kelas 2 D4 ITB dengan NRP 3120600033. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang I2 dengan materi Getting Data from User. Nah, Getting Data from User ini adalah cara untuk kita mendapatkan data-data dari inputan user, yaitu melalui form. Nah, yang pertama ini membuat form. Cara utama untuk membuat form dalam Y adalah melalui Y, kemudian active form. Nah, pada banyak kasus, form yang ditampilkan ke pengguna mempunyai relasi dengan model. Model yang terhubung dengan tabel di database berbasis Y, DB active record. Kemudian model yang berdiri sendiri berbasis Y base model, seperti model untuk login form. Nah, semua yang berada di antara active form begin dan active form end akan diletakkan di dalam tag HTML. Kemudian untuk membuat elemen pada form dapat dilakukan dengan memanggil metode active form field. Kemudian kode PHP yang menggunakan active form field akan menghasilkan file HTML yang berisi elemen form, label, input, dan tag-tag lainnya sesuai dengan template yang digunakan. Nah, atribut name pada elemen input akan di-generate secara otomatis dengan pola name model nama atribut. Nah, selanjutnya untuk contoh membuat model, ini seperti gambar yang ada di bawah ini. Nah, kita bisa mengawalinya dengan active form begin, dan juga di sini bisa kita akhiri dengan active form end. Selanjutnya yaitu validasi input. Nah, aturan dasar, jangan percaya input dari pengguna. Nah, maka dari itu kita perlu selalu melakukan validasi. Nah, input dari pengguna yang dimasukkan melalui model dapat divalidasi dengan memanggil metode Y model validate. Metode di atas akan mengembalikan nilai true jika validasi berhasil. Kemudian akan mengembalikan pesan error jika validasi gagal. Nah, jika memungkinkan, secara default validasi input dilakukan di sisi klien menggunakan JavaScript. Nah, kemudian yakni deklarasi rules untuk membuat metode Y base model validate dapat bekerja. Nah, kita perlu mendeklarasikan rule untuk atribut setiap atribut yang akan divalidasi. Nah, rule validasi dapat dibuat dengan mengoverride metode Y base model rules. Nah, metode ini harus mengembalikan nilai dalam bentuk array dari rules yang dibuat. Nah, setiap rule minimal memiliki atribut di mana rule tersebut diperlakukan dan tipe dari validator, misalnya required, email, string, dan lain-lain. Setiap rule dapat digunakan untuk mengatur satu atau beberapa atribut sekaligus. Nah, seperti contoh pada program yang ada di samping. Nah, kemudian yakni custom error message. Ini merupakan lanjutan dari rules tadi. Nah, hampir semua tipe validator memiliki pesan error masing-masing. Untuk mengcustomnya, untuk mengcustom pesan error dapat dilakukan dengan menambahkan property message jika mendeklarasikan sebuah rules. Nah, di sini isi message-nya yakni Anda harus mengisi nama. Kemudian beberapa validator mendukung properti tambahan yang dapat digunakan untuk menampilkan pesan error yang lebih detail. Nah, untuk contohnya lagi di sini ada minimal, ini dengan nilai 5, kemudian maksimal dengan nilai 10.
Nah, jika nilainya terlalu besar, maka ada pesan nilai terlalu besar. Nah, selanjutnya yakni conditional validation. Nah, conditional validation hanya dapat dilakukan jika kondisi terpenuhi. Nah, hal ini dapat dilakukan dengan cara mengisi properti when dengan fungsi yang berisi kondisi yang diinginkan. Kemudian jika menginginkan validasi juga dilakukan di sisi klien, maka kita menggunakan when client yang berisi string yang merepresentasikan fungsi JavaScript. Kemudian fungsi JavaScript ini harus membalikan nilai apakah akan melakukan validasi atau tidak. Nah, seperti contoh yang ada di program di samping ini. Selanjutnya yakni data filtering. Nah, data filtering ini adalah cara untuk memfilter data-data input dari user. Nah, pada banyak kasus, masukan dari user harus difilter terlebih dahulu. Sebagai contoh, menghapus spasi kosong sebelum dan sesudah nama user. Nah, kemudian mengganti atribut yang kosong dengan nilai tertentu. Nah, seperti contoh pada program di samping ini. Nah, untuk username biasanya kita tidak perlu mengisikan spasi. Nah, kita bisa menghapus spasi kosong sebelum dan sudah nama user tersebut. Nah, kemudian ini uploading. Nah, uploading ini ada single file dan juga multiple file. Nah, untuk uploading single file ini untuk langkah-langkah pembuatannya yakni pertama membuat model agar dapat menangani file. Kemudian membuat view yang akan menerima file upload dan juga membuat controller yang akan menghubungkan view dengan model. Nah, ini membuat model untuk menangani file, menambahkan library class di upload file, menambahkan sebuah variabel atau atribut baru untuk menerima file pada model. Nah, di sini misalnya file 1. Kemudian tambahkan role yang menyatakan bahwa atribut 1 adalah sebuah file. Nah, kita juga dapat menambahkan validasi, misalnya untuk memastikan bahwa yang dapat diupload hanya dengan ekstensi GIF atau JPG saja. Nah, kemudian buat view. Nah, di sini pastikan untuk menambahkan parameter pada active form begin agar file upload dapat dilakukan. Nah, di sini menambahkan parameter active form begin agar file dapat dilakukan. Kemudian file input akan membuat form input yang akan menerima file. Nah, ini untuk menerima file. Ini akan menerima file. Kemudian controller. Nah, di sini controller seperti yang dibahas di atas tadi, ya ini untuk menghubungkan antara view dengan model. Nah, kita menggunakan kelas di upload file. Nah, file akan disimpan di server ketika metode save as dipanggil. Seperti contoh yang ada di samping ini. Di sini kita memanggil upload form dan juga upload file. Kemudian upload multiple file. Nah, untuk membuat form
Untuk mengupload beberapa file bersamaan, kita perlu melakukan beberapa perubahan. Nah, untuk pada model, kita bisa menambahkan properti maksimal file yang diupload. Jadi, misalnya di sini ada 5 maksimal file yang sudah diupload. Kemudian pada view, kita bisa ubah nama atribut dari model menjadi bentuk array. Salah satu menjadi array, salah satu ini. Kemudian tambahkan properti multiple dengan nilai true pada metode file input. Pada controller, ganti metode get instance menjadi get instance. Gunakan for each untuk menyimpan small file. Nah, contoh codingannya seperti yang ada di bawah ini. Untuk modelnya, kita perlu menambahkan maksimal file yang dapat diupload, yakni ini 5. Kemudian view, kita menambahkan multiple dengan nilai true pada file input. Kemudian pada controller kita menambahkan get instance dan juga for each untuk dapat menyimpan semua file for each. Nah, demikian penjelasan dari getting data from user. Nah, selanjutnya kita masuk pada latihan. Nah, untuk poin yang pertama, yakni tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update dari item aplikasi backend. Kemudian yang kedua, yakni menampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front-end. Dan yang ketiga, yakni tambahkan tombol untuk beli produk pada setiap item produk. Pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Nah, kita masuk pada poin yang pertama. Sebelumnya kita masuk dulu pada phpMyAdmin. Nah, di sini kita perlu menambahkan kolom baru di tabel MyMart, kemudian di item. Nah, kebetulan di sini saya sudah menambahkan kolom baru bernama image URL. Nah, ini nanti untuk menyimpan file gambar. Setelah selesai menambahkan kolom baru, selanjutnya kita bisa masuk pada coding. Masuk pada backend. Kemudian masuk pada model, kemudian item. Nah, kita masuk pada model item. Nah, di sini kita pertama perlu menambahkan use web upload file. Nah, kemudian kita tambahkan public file upload. Setelah itu kita tambahkan rules, yang mana nanti disimpan di file upload berextension JPG, PNG, dan JPEG. Setelah rules-nya tadi selesai, kemudian kita edit pada view. Kita masuk pada view, kemudian item, dan juga form. Nah, di sini kita tambahkan inputan untuk gambar. Nah, pada item form ini, pada active form begin, kita tambahkan ini HTML, image, kemudian di sini kita perlu keluar 3 kali dulu, baru masuk ke front end, web, kemudian upload. Dan di sini
kita mengkonkret dengan model yang isinya yaitu image URL, dan kita juga tambahkan kelas image thumbnail rounded MX auto dblock mp3 dan mt5 dan width 300 pixel. Kemudian pada form kita perlu men-setting agar support upload data. Nah, ini option NC type dan multipart form data. Setelah itu kita masuk ke controller, masuk pada item controller. Nah, langkah pertama yang kita lakukan ini kita memanggil use web upload file. Nah, setelah itu kita ke fungsi create. Kita cari fungsi create. Nah, di sini kita tambahkan model file upload file, tambahkan get instance, kemudian model file upload. Nah, di sini kita juga tambahkan kondisi yang mana jika upload berhasil nanti akan menjalankan ini, kemudian jika gagal akan menjalankan ini. Nah, jika bernilai true, berhasil, nanti akan bisa menjalankan ini. Akan kemudian di save, dan jika gagal akan menjalankan ini. Setelah itu, setelah create, kita lanjut ke update. Nah, update-nya. Untuk isian update kita bisa kopikan dari isi kondisi tadi sampai di penutup. Kemudian kita bisa pastekan di sini. Nah, ini bisa pastekan di sini. Isinya yang sama. Setelah itu kita perlu membuat foldernya. Folder di front end, kemudian web. Nah, kita perlu membuat folder bernama upload untuk tempat penyimpanan gambar yang kita upload nanti. Setelah itu kita perlu ke view untuk mempercantik backend. Kita masuk view, backend, kemudian view, dan kita ke item dan kita view. Nah, kita masuk sini, kemudian kita tambahkan kita tambahkan ini kita ambil dari form tadi, ini kita copy dan kita pastekan di sini. Untuk mt5 kita buang, untuk lainnya sama.
Nah, setelah kita save semuanya, kita coba create item, kita namakan SamiIn, dan di kategori 1 kita ambil gambar dan kita pilih open dan kita save. Nah, maka datanya akan tampil. Nah, itu kita klik item, coba kita update SamiIn, kita update item file, kita ganti yang ini dan kita save. Nah, maka gambarnya akan terganti. Nah, untuk SamiIn ini sudah berhasil. Kemudian kita masuk lagi. Nah, berarti untuk tambahkan kemampuan untuk mengupload gambar pada fungsi create dan update sudah berhasil. Selanjutnya kita masuk pada tampilkan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi front end. Nah, kita buka dulu ke aplikasi front end. Nah, untuk aplikasi front end tampilnya seperti ini. Nanti untuk halaman ini kita jadikan untuk halaman produk. Kita masuk pada kode editor, kita tutup semuanya dulu. Kita tutup. Kita masuk pada front end saja. Nah, di sini kita masuk ke front end, kita masuk ke config, pada main lokal. Untuk default rootnya kita uncomment aja. Selanjutnya kita masuk pada views, kemudian ke site, kemudian kita ke index. Nah, pertama kita masukkan dulu use di helper, kemudian HTML. Nah, di sini kita rubah tulisannya ini, congratulations, ini menjadi produk toko bro. Kemudian kita tambahkan daftar produk toko. Kemudian kita masuk dulu ke action index. Masuk ke controller, site controller. Dan di sini kita perlu menambahkan ini dulu, use front end model item. Nah, kita masuk paling bawah, kita perlu kita cari action index. Nah, pada action index kita perlu menambahkan model new item. Nah, kemudian kita mereturn nanti namanya masuk ke index, kemudian kita tambahkan model dan as model.
Setelah itu kita masuk ke model item lagi. Model item. Nah, di sini kita tambahkan fungsi baru public function get item untuk menampilkan itemnya tadi. Kemudian kita return item find all. Setelah itu kita masuk ke index. Kemudian kita gunakan looping for each. Nah, kita menggunakan looping for each. Kemudian kita masukkan model item as item. Nah, di sini kita juga mengubahnya nanti gambarnya ini kita menambahkan kelas image thumbnail rounded mp3 dan width 100%. Kemudian kita menambahkan item price. Jadi tadi nanti di bawah gambarnya ada harganya. Kemudian kita menambahkan button beli produk dan button sukses. Selanjutnya kita coba, kita refresh. Oh, ada yang. Nah, di sini terjadi error pada front end model item. Kita coba buka. Oh, nah ini kita item kemudian find. Kita save dan kita refresh. Nah, di sini tampilannya sudah masuk, terdapat gambar. Kemudian ada harganya dan ada button beli produk. Nah, berarti untuk tampilan daftar produk pada halaman utama dari aplikasi frontend sudah selesai. Kemudian tambahkan tombol untuk beli produk. Setiap item produk sudah, berarti tinggal pastikan hanya user yang sudah login yang bisa membeli produk. Nah, selanjutnya kita bisa masuk ke code editor. Ini kita masuk ke site controller. Kita buat action baru paling bawah. Di sini kita buat action public function action check. Di sini kita beri kondisi jadi kalau hanya pengunjung, jika hanya pengunjung nanti akan keluar error dan ada set flash harap login terlebih dahulu. Nah, jika sudah login nanti akan menampilkan isi dari checkout. Nah, untuk isi dari checkout kita bisa membuat file baru pada site. Kemudian kita buat file baru checkout.php. Nah, ini kita menggunakan H4. Kita tambahkan Anda membeli produk ini. Setelah itu kita coba. Kita refresh dulu. Misalnya kita beli produk ini. Nah, ini maka akan gagal karena belum login. Sekarang kita coba login. Kita buat
login. Nah, ini kita sudah masuk pada user RAS. Kemudian kita coba beli produk. Nah, maka akan muncul tulisan Anda membeli produk ini. Nah, demikian untuk latihan 1, 2, 3 telah selesai. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.